Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu, inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, mengungkapkan bahwa retreat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang untuk menyatukan visi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Dasko juga menyebut hal ini dilakukan agar jajaran Kabinet Merah Putih semangat dalam bekerja untuk rakyat sekaligus fokus pada program pemerintah tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar retreat jajaran Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang. Retreat kali ini terdapat perbedaan dengan retreat sebelumnya yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko, mengatakan retreat tersebut untuk menyatukan visi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Hal itu dilakukan untuk memfokuskan program pemerintah di tahun 2026 sekaligus memberikan semangat besar bekerja untuk rakyat. Soal retret siang ini, Bang, ini kan Pak Prabowo melaksanakan lagi retret buat Menteri Wamennya. Ini mungkin ada keputusan sendiri atau bakal jadi gaya kepemimpinan Pak Prabowo di setiap tahunnya atau gimana? Saya cuma mendapatkan informasi karena retret itu kan dilakukan untuk eksekutif kabinet di pemerintahan, bahwa hari ini akan diadakan untuk menyatukan visi supaya kemudian timbul lebih besar semangat untuk bekerja untuk rakyat dan juga kemudian fokus pada program pemerintah di 2026. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Kabinet Merah Putih atas kerja keras selama 1 tahun pemerintahan. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat awal tahun pada retreat kedua Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kinerja mereka sejak resmi dilantik pada Oktober 2024. Prabowo menilai capaian kinerja yang dapat ia laporkan kepada masyarakat tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, meskipun intensitas pertemuan tidak selalu tinggi. Ia juga menekankan bahwa para anggota kabinet telah bekerja dengan penuh inisiatif, pemahaman, serta keberanian dalam mengambil keputusan. Menurutnya, keberanian merupakan unsur penting dalam kepemimpinan dan pengambilan kebijakan. Saya ingin menggunakan kesempatan pertama di awal taklimat saya untuk menyampaikan terima kasih saya yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Terima kasih saya sebagai presiden, sebagai pemimpin, sebagai penerima mandat dari rakyat Indonesia sebagai boleh dikatakan nahkoda. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pembantu-pembantu saya yang paling inti. Saya menyampaikan penghargaan kepada saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin saya sebagai presiden bisa melaporkan hal ini kepada bangsa tanpa kerja keras saudara-saudara semuanya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terus memonitoring proses pemulihan pasca bencana di Sumatera agar berjalan cepat. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden berkunjung ke lokasi terdampak bencana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa proses pemulihan bencana di Sumatera termasuk Aceh akan dijalankan secara cepat dan terkoordinasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peninjauan langsung pembangunan hunian sementara atau Huntara di Aceh yang telah mencapai 600 unit. Presiden berharap pembangunan hunian tersebut dapat dipercepat
sehingga masyarakat terdampak dapat segera pulih. Selain itu, Presiden Prabowo juga menggelar rapat untuk memastikan proses rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana berjalan cepat dan efektif. Hari ini Bapak Presiden kembali melakukan lawatan, kunjungan, menjenguk, membersamai saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kemarin beliau hadir di Tapanuli Selatan, sekaligus malamnya menghabiskan waktu pergantian tahun bersama dengan para pengungsi. Kemudian hari ini beliau berkesempatan kembali hadir di Aceh Tamiang, salah satu daerah atau kabupaten yang paling terdampak dari bencana yang kemarin, untuk melihat, menyaksikan bangunan yang huntara yang sudah dibangun oleh Danantara sebanyak 600 dari kurang lebih 15.000 yang rencananya akan dibangun oleh Danantara. Selain itu juga beliau berkesempatan tadi melaksanakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri terkait, ada Menko Infrastruktur, ada Mendagri, Kepala BNPB, kemudian mendapatkan laporan dan mendengar permohonan dari Gubernur Aceh, kemudian dari Bupati Aceh Tamiang. Intinya adalah beliau ingin sekali lagi memastikan proses pemulihan dapat dijalankan dengan secepat-cepatnya, dan bila mana ada masalah untuk kita mencari jalan keluar. Salah satunya adalah bagaimana tadi permohonan untuk kita segera menormalisasi sungai-sungai yang ada di wilayah terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi kerja cepat dan kolaborasi seluruh pihak dalam penanganan pasca bencana. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas usai meninjau langsung progres pembangunan hunian sementara di Aceh Tamiang. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur kementerian dan lembaga pemerintah daerah serta para petugas di lapangan atas kerja cepat dan kolaboratif dalam penanganan pasca bencana di Sumatera. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan arahan dalam rapat terbatas di lokasi pembangunan rumah hunian Danantara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada Kamis 1 Desember 2026. Presiden menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para petugas lapangan, prajurit TNI Polri, serta seluruh pihak yang bekerja dengan dedikasi tinggi di tengah situasi darurat. Presiden menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah meringankan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah memandang penanganan dan pemulihan pasca bencana sebagai prioritas utama dan telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung upaya tersebut. Petugas-petugas kita di lapangan, prajurit-prajurit kita di mana-mana, saya sampaikan apresiasi. Semua KL harus tolong dinilai, anak buahnya yang berbuat baik harus segera dicatat untuk kita nanti memberi penghormatan, memberi yang masih muda nanti dipercepat sekolah-sekolahnya, karirnya, ya. Yang sudah senior mungkin harus dikasih prioritas di bidang lain. Jadi saya kira saudara-saudara itu, ya saya terima kasih sekali lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Natal Nasional tahun 2025, di mana dalam kehadirannya Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Natal Nasional tahun 2025 yang diselenggarakan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Puncak peringatan Natal Nasional tahun ini mengusung tema Allah Hadirkan Menyelamatkan Keluarga, merefleksikan makna Natal sebagai momentum penguatan iman, harapan, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan Selamat Natal 2025 kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia. Presiden menekankan bahwa nilai-nilai Natal seperti kasih, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan persaudaraan. Inilah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda satu tujuan. Marilah kita jaga persatuan kita. Marilah semuanya terus menggalang dan memajukan persatuan
kerjasama yang baik, saling mengasihi, saling menjaga, saling menghormati, saling melindungi. Perayaan Natal berlangsung dengan hikmat yang dimulai dengan doa bagi bangsa oleh Aras Gereja Nasional. Perayaan semakin hikmat dengan adanya penampilan teatrikal Natal, menggambarkan kehadiran kasih Tuhan yang menyelamatkan dan menguatkan keluarga di tengah berbagai tantangan kehidupan. Tema penampilan teatrikal ini sejalan dengan tema Natal Nasional di tahun 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahaya ketergantungan impor di tengah konflik global yang terus bergejolak. Kepala negara menegaskan kemandirian dan swasembada pangan menjadi kunci menjaga ketahanan nasional. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahaya ketergantungan impor di tengah konflik global yang terus bergejolak. Kepala negara menilai ketahanan pangan nasional bisa terancam. Indonesia terlalu bergantung pada pasokan dari negara-negara yang sedang dilanda ketegangan geopolitik. Sebagai contoh, Presiden Prabowo menyinggung konflik berkepanjangan antara Thailand dan Kamboja, dua negara yang sebelumnya kerap menjadi sumber impor beras Indonesia. Menurutnya, situasi perang gencatan senjata hingga konflik yang kembali pecah berpotensi mengganggu rantai pasok. Pengalaman pandemi COVID-19 juga menjadi pelajaran ketika banyak negara pengekspor menutup keran ekspor demi kepentingan domestik masing-masing. Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung impor dari negara yang konflik? Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bila mana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyatnya. Dan saya juga cukup merasa besar hati, bangga bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia. Karena itu, Prabowo menegaskan pentingnya swasembada pangan sebagai bagian dari strategi nasional jangka panjang. Dia menekankan bahwa kemandirian pangan adalah syarat utama kemerdekaan bangsa. Seraya menyebut Indonesia telah berhasil mencapai swasembada dengan cadangan beras pemerintah sekitar 3 juta ton per akhir Desember 2025, tertinggi sepanjang sejarah. Redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang meninjau progres pembangunan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara IKN pada 31 Desember 2025. Dalam peninjauannya, Wapres menekankan pentingnya percepatan pembangunan yang tetap mengedepankan kualitas agar sekolah ini dapat segera beroperasi dan juga memberikan manfaat yang optimal. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara IKN di kawasan inti pusat pemerintahan wilayah perencanaan 1C pada Rabu 31 Desember 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah unggulan tersebut berjalan sesuai target dan siap mendukung ekosistem pendidikan di ibu kota baru. Sekolah yang dibangun di atas lahan seluas 60,48 hektar sebagai kampus baru yang melengkapi kampus utama SMA Taruna Nusantara di Magelang ini ditargetkan penyelesaian pada Januari 2026. Dalam kunjungannya, Wapres memastikan kesiapan infrastruktur dasar penunjang operasional sekolah, mulai dari akses jalan, jaringan listrik, gas, hingga ketersediaan air bersih. Masih dalam kesempatan yang sama, Wapres pun menekankan pentingnya percepatan pembangunan yang tetap mengedepankan kualitas agar sekolah ini dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat optimal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam konferensi pers pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, pemerintah menjelaskan pengaturan pasal penghinaan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Kementerian Hukum menyampaikan penerapan pasal tersebut sangat dibatasi dan tidak dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarej menjelaskan pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru diatur dalam pasal 218, pasal 240 mulai berlaku 2 Januari 2026. Edi menyebut pengaturan ini disusun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan sebelumnya membatalkan pasal penghinaan dalam KUHP lama. Edi mengatakan lembaga negara yang dilindungi hanya terbatas pada 6 lembaga, yaitu Presiden Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Adapun pasal penghinaan lembaga negara ditetapkan sebagai delik aduan sehingga hanya dapat diproses jika ada laporan resmi dari pimpinan lembaga terkait. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi itulah pemerintah dan DPR membentuk pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Cuman kita batasi. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina tuh bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 Presiden Wakil Presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa aturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk menjaga martabat lembaga negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo klaim program MBG berhasil 99,99%. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan. Pemirsa, melihat keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memperketat pengawasan, di mana langkah ini dilakukan atas kepedulian pemerintah terhadap kondisi gizi anak-anak di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengklaim program makan bergizi gratis dapat dikatakan berhasil 99,99%. Ia berharap program ini terus disempurnakan agar tidak ada satupun kesalahan yang diterima penerima manfaat. Kendati demikian, ia menyatakan tidak ingin cepat puas atas capaian tersebut. Menurutnya, segala kekurangan tetap harus diatasi hingga sempurna 100%. Ia pun mengakui program ini masih ada kekurangan dan juga penyimpangan. Maka dari itu, pengawasan dan langkah pengamanan akan terus diperketat demi pemerataan yang sempurna. Kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Jadi saudara-saudara, tentunya kita harapkan zero defect. Itu yang harus kita capai. Tidak kita puas dengan kekurangan 0,00 sekian, itu pun bagi kita sesuatu yang harus kita atasi, dan alhamdulillah kita sudah mengatasi dan kita sedang atasi terus. Langkah demi langkah, pengawasan demi pengawasan, langkah-langkah pengamanan terus kita lakukan. Tapi intinya adalah bahwa kita intervensi. Adapun saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut mencapai 55 juta dari pertama kali dicanangkan pada 6 Januari 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto minta percepatan pembangunan kampung nelayan dan produksi kapal tangkap ikan untuk mendukung ketahanan protein. Pemerintah menargetkan 65 titik kampung nelayan merah putih rampung pada 31 Januari 2026.
Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kabinet Merah Putih mempercepat program pro rakyat, khususnya pembangunan kampung nelayan dan produksi kapal tangkap ikan. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai taklimat awal tahun 2026 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 6 Januari 2026. Program Kampung Nelayan merupakan bagian dari upaya pemerintah yang padat karya dan bertujuan meningkatkan ketahanan protein nasional. Pembangunan kampung nelayan diharapkan dapat meningkatkan produksi protein dari sektor perikanan, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah menargetkan 65 titik kampung nelayan merah putih rampung pada 31 Januari 2026. Hingga awal tahun ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 72%, meski sempat terkendala cuaca ekstrim dan diharapkan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja serta modernisasi permukiman nelayan. Beliau minta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan. Jadi beliau memang ingin sesegera mungkin program-program tersebut karena bersifat selain padat karya juga itu akan meningkatkan produksi protein kita dari sektor perikanan untuk kita bisa meningkatkan asupan protein bagi seluruh rakyat kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan pemerintah merevitalisasi sebanyak 897 satuan pendidikan atau sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar. Seluruh proses revitalisasi ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Januari 2026 ini, sehingga anak-anak bisa segera menikmati pembelajaran yang lebih berkualitas. Mendikbud Abdul Muti menyatakan pemerintah merevitalisasi 897 satuan pendidikan atau sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar rupiah. Ia memaparkan di Sumut satuan pendidikan yang direvitalisasi yaitu dari 34 PAUD, 400 SD, 240 SMP, 119 SMA, 88 SMK, 11 sekolah luar biasa, dan 5 pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM atau sanggar kegiatan belajar. Saat ini sebanyak 431 sekolah dalam tahap pembangunan kurang dari 95%. Sementara itu yang sudah berproses 95 hingga 99% sebanyak 117 sekolah dan yang sudah selesai 100% sebanyak 349 sekolah. Untuk program digitalisasi pendidikan, sebanyak 17.073 panel interaktif digital sudah disediakan pemerintah pusat di Sumut. Masih ada 8 unit PID lagi yang dalam proses pengiriman. Mudah-mudahan pada bulan Februari nanti semua sudah dapat digunakan sepenuhnya untuk pembelajaran yang berkualitas. Mudah-mudahan dalam waktu singkat semuanya sudah dapat dipergunakan, terutama pada semester kedua tanggal 5 Januari yang akan datang. Khusus untuk Kota Medan, revitalisasi tahun 2025 untuk PAUD ada 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA, 11 SMK, 2 sekolah luar biasa. Seluruhnya untuk Kota Medan ada 48 satuan pendidikan dengan total nilai pembangunan 47 miliar 407 juta 362.200 rupiah. Muti melanjutkan, khusus di Kota Medan, jumlah satuan pendidikan yang mendapat bantuan revitalisasi tahun 2025 yaitu 3 PAUD, 6 SD, 6 SMP, 20 SMA, 11 SMK, dan 2 SLB. Dari total 48 satuan pendidikan itu, sebanyak 24 satuan masih berproses di bawah 95%. Kemudian 3 satuan pendidikan selesai 95 hingga 99%, dan 21 satuan pendidikan sudah selesai 100%. Dari Medan, Sumatera Utara, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah mengalokasikan 60 triliun untuk penanganan darurat bencana di 2026. Dana tambahan juga disiapkan untuk pemilihan pasca bencana dan juga rehabilitasi fasilitas umum.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 53 hingga 60 triliun rupiah untuk penanganan darurat bencana dalam APBN 2026. Dana ini dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dapat digunakan sewaktu-waktu jika terjadi keadaan darurat. Selain dana darurat, pemerintah juga mengalokasikan anggaran khusus untuk pemulihan pasca bencana, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan perbaikan fasilitas umum. Mekanisme APBN memungkinkan penyesuaian anggaran jika diperlukan selama pelaksanaan. Jadi begini, kalau berkenaan dengan masalah bencana, kan sedang dihitung final dan diperkirakan kan akan mencapai angka 53 sampai kurang lebih 60 triliun. Dan itu sudah dianggarkan di APBN 2026. Tetapi kalau berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai, artinya ada alokasi dari APBN tersendiri. Dan kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga untuk di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian gitu. Secara keseluruhan, APBN 2026 menetapkan belanja negara sebesar 3.842,7 triliun rupiah dengan pendapatan negara diperkirakan 3.153,6 triliun rupiah dan defisit 2,68% PDB. Anggaran ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan meluncurkan proyek pengelolaan sampah menjadi energi di 34 titik, di mana proyek ini ditargetkan mendukung kemandirian energi dan pengelolaan sampah nasional. Dalam konferensi pers usai taklimat awal tahun 2026 di Hambalang, Bogor pada Selasa 6 Januari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, pemerintah akan memulai membangun waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Proyek ini dibangun di 34 titik di kabupaten kota dengan timbunan sampah harian rata-rata 1.000 ton untuk mengurangi beban lingkungan dan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah. Proyek PSEL merupakan salah satu dari 18 proyek hilirisasi strategis yang akan dikerjakan pada Januari hingga Maret 2026 dengan nilai investasi sekitar 600 triliun rupiah. Pembangunan proyek-proyek ini dipimpin Danantara Indonesia dan diharapkan mendukung kemandirian energi nasional serta mengurangi ketergantungan pada energi konvensional. Selain PSEL, pemerintah juga akan memulai proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether untuk mengurangi kebutuhan LPG. Prasetyo menambahkan pemerintah akan melanjutkan program energi dan pertanian lainnya sebagai bagian dari strategi hilirisasi nasional. Rencananya akan ada di bulan Januari ada 6 groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan di bulan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program hilirisasi yang sudah kita sepakati. Contoh yang pertama adalah berkenaan dengan waste to energy yang akan dibangun di 34 kabupaten kota atau di 34 titik yang hari ini sampahnya sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari, yang ini memerlukan penanganan sesegera mungkin untuk diolah sehingga sampah-sampah tersebut tidak menggunung dan menimbulkan banyak masalah. Kemudian juga ada beberapa program yang berkenaan dengan energi, ya, pembangunan beberapa titik DME. Kemudian juga ada program-program dari bidang pertanian yang tadi sudah kami sebutkan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Satgas Percepatan Pembangunan Jembatan telah menyelesaikan 11 jembatan gantung dalam waktu sekitar 1 bulan. Pemerintah menargetkan 50 jembatan gantung lainnya rampung pada awal 2026.
Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Jembatan mencatat progres signifikan dengan merampungkan 11 jembatan gantung dalam waktu sekitar 1 bulan. Pemerintah menargetkan penyelesaian 50 jembatan gantung lainnya pada awal 2026 sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor pada Selasa 6 Januari 2026. Ia menambahkan, Satgas Jembatan mendata kebutuhan pembangunan jembatan gantung di seluruh Indonesia mencapai sekitar 6.900 unit yang dinilai sangat mendesak untuk menunjang akses penyeberangan masyarakat. Yang pertama adalah video mengenai pembangunan jembatan-jembatan gantung yang 1 bulan yang lalu diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk segera dibangun, terutama jembatan-jembatan yang menjadi akses adik-adik kita menuju ke sekolah. Dan alhamdulillah dalam 1 bulan sudah ada perkembangan. 11 jembatan gantung sudah selesai, sedang dalam proses 50 dan terus akan kita kejar di tahun 2026 yang sangat urgent. Tadi dilaporkan kurang lebih sekitar 6.900 jembatan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pembangunan jembatan di daerah terpencil menjadi prioritas pemerintah guna menjamin keselamatan dan kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak. Sebanyak 11 jembatan gantung yang telah rampung tersebar di berbagai daerah, antara lain Ciwaringin, Cirebon Waiumbar, Tanggamus Lopasir, Banyumas Ciparanti, Pangandaran Aiklekok, Lombok Timur Likung Gavali, Parigi Motong Ular, Deli Serdang Bokpendem, Kediri Cisokan, Cianjur Cisurupan, Garut, serta Krueng Arakundo, Aceh Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri di Istana Wapres pada 5 Januari 2026. Audiensi tersebut membahas penguatan peran perempuan dan anak muda dalam pembangunan nasional. Bertempat di Istana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi 16 mahasiswa pengurus harian Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri atau Kopri PB-PMII pada Senin 5 Januari 2026. Wapres menyatakan dukungan terhadap peran Kopri dalam pencegahan stunting, terutama bagi perempuan dan anak-anak melalui kolaborasi dengan program anak-anak. Pada kesempatan itu, Kopri juga menyerahkan jurnal Kopri, yaitu kumpulan karya tulis ilmiah yang mengkaji program makan bergizi gratis dari berbagai perspektif. Jurnal tersebut menjadi bentuk kontribusi akademik Kopri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah. Melalui pertemuan tersebut, Wapres berharap Kopri dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencetak generasi perempuan muda yang berdaya, terampil, adaptif, dan siap menghadapi perubahan zaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Indonesia mencetak sejarah baru dengan memiliki hotel dan lahan di Makkah, Arab Saudi. Hasil diplomasi Presiden Prabowo Subianto, dan aset ini akan dikembangkan menjadi kampung haji Indonesia untuk meningkatkan kenyamanan dan juga pelayanan jamaah. Pemerintah Indonesia mencetak sejarah baru dalam diplomasi internasional setelah berhasil memiliki aset hotel di Mekah, Arab Saudi yang akan dikembangkan sebagai kampung haji Indonesia. Keberhasilan ini merupakan hasil diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong perubahan kebijakan Arab Saudi terkait kepemilikan aset asing. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Indonesia telah memenangkan lelang hotel dan lahan di Mekah, menyusul disahkannya aturan baru yang memungkinkan negara asing memiliki properti di Arab Saudi. Ia menilai langkah tersebut sebagai pencapaian penting dan kado bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Aset yang dibeli berupa Hotel Novotel Takher Makkah beserta lahan sekitar 5 hektar yang berlokasi dekat Masjidil Haram. Hotel ini akan dikembangkan menjadi kampung haji Indonesia dengan kapasitas ribuan jemaah sebagai upaya pemerintah meningkatkan kenyamanan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Mekah yang ini atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden, sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi merubah aturan untuk sebuah negara bila bisa memiliki aset di Arab Saudi. Saya kira itu menjadi salah satu kado bagi bangsa Indonesia dan bagi umat Islam khususnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Cadangan beras rekor tertinggi sepanjang sejarah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebanggaannya atas capaian cadangan beras nasional yang kini menyentuh angka 3 juta ton. Jumlah tersebut diklaim sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa cadangan beras nasional saat ini telah melampaui rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, termasuk era swasembada pangan pada masa pemerintahan Presiden kedua RI Soeharto. Prabowo mengungkapkan stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog saat ini telah menembus angka lebih dari 3 juta ton. Ia mengaku bangga atas pencapaian tersebut sebab telah jauh melampaui capaian sebelumnya yang berada di kisaran 2 juta ton. Menurutnya hal itu menjadi catatan penting dalam perjalanan ketahanan pangan nasional. Saya juga cukup merasa besar hati, bangga bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pekerja seni dan pelaku industri kreatif di Istana Wakil Presiden pada 5 Januari 2026. Audiensi ini membahas penguatan koordinasi penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Bertempat di Istana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pekerja seni dan pelaku industri kreatif pada Senin 5 Januari 2026. Audiensi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya penanganan bencana secara cepat dan terkoordinasi. Dalam arahannya, Wapres menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang transparan dan akuntabel, serta dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Wapres pun mendorong agar bantuan lebih diutamakan dalam bentuk barang ataupun kebutuhan real, sesuai kondisi di lapangan. Dalam kesempatan itu, Wapres pun menyampaikan apresiasi kepada seniman, budayawan, dan pelaku industri kreatif atas kepedulian serta solidaritas yang dilakukan melalui berbagai aksi kemanusiaan bagi korban bencana Sumatera. Dalam audiensi ini, para pelaku industri kreatif juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada publik terkait penanganan bencana. Nah sekarang kan kalau di lapangan sekarang dari segi makanan, mungkin pakaian di tahap awal udah mulai ada. Nah kemarin yang kita udah listing tuh dan udah terkirim beberapa ke sana itu pompa air, ya, pompa air, dan kedepannya sesuatu yang sifatnya lebih berat kali ya. Karena kalau makanan dan lain kayaknya udah mulai banyak ya. Cuma memang di lokal pun masalahnya juga masalah distribusi kayaknya. Ya, itu mungkin juga kita perlu koordinasi nanti lebih lanjut gitu. Audiensi turut membahas keberlanjutan bantuan, termasuk rencana pengiriman bantuan jangka menengah, serta program sosial yang direncanakan hingga bulan Ramadan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan penertiban kawasan hutan dan penyelamatan kekayaan negara baru tahap awal dengan penertiban lebih masif ke depan. Satgas PKH diharapkan bekerja tegas tanpa pandang bulu untuk melindungi aset negara.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghabiskan malam pergantian tahun menuju 2026 bersama dengan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan rakyat yang sedang mengalami kesulitan. Prabowo juga menyampaikan keputusan menghabiskan malam tahun baru di pengungsian dilakukan sebagai bentuk empati dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat terdampak bencana. Prabowo menekankan pentingnya semangat gotong royong sebagai kunci dalam menghadapi musibah dan memulihkan kehidupan masyarakat. Terima kasih. Ini adalah hasil kerja keras semua lembaga, ya, TNI, Polri, masyarakat, PU, BNPB, hampir semua lembaga KL hadir di sini yang saya lihat, ya. Saya lihat tadi satuan kepolisian juga bekerja baik di sini. Ya, di tengah kesulitan mereka juga bantu menemukan para korban. Saya ikut turut bela sungkawa kepada mereka-mereka yang kehilangan keluarganya. Kita akan mengurus saudara-saudara sebaik-baiknya. Kita sudah bertekad untuk segera membangun rumah-rumah untuk mengganti rumah-rumah saudara yang hilang, yang rusak kita bantu. Ya, saya melihat, saya cukup optimis kecepatan kita memulihkan keadaan cukup baik. Tentunya kita tidak puas. Saya minta semua lembaga bekerja terus siang malam. Terima kasih para petugas TNI, Polisi, BNPB, PU, semua yang bekerja. Dari Tapanuli Selatan, Jana Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memilih menghabiskan malam pergantian tahun baru bersama warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kehadiran Presiden di pengungsian menjadi bentuk empati dan juga komitmen negara bahwa pemerintah hadir dan tidak meninggalkan rakyat di tengah musibah. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saat menghadiri acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 24 Desember, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah penertiban kawasan hutan dan penyelamatan kekayaan negara yang dilakukan pemerintah saat ini baru tahap awal. Temuan yang terungkap sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari praktik penyimpangan besar yang telah merugikan negara selama puluhan tahun. Kedepan penertiban akan dilakukan secara lebih masif untuk menuntaskan masalah tersebut. Sejak diberi mandat menjadi presiden, Prabowo bertekad melawan korupsi dan perampokan kekayaan negara. Salah satunya dengan membentuk Kesatuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan 3 bulan setelah dilantik. Hasil kerja Satgas ini sudah mulai terlihat dengan penyelamatan keuangan negara hingga 6 triliun rupiah. Meskipun capaian tersebut masih jauh dari keseluruhan potensi yang bisa dipulihkan. Prabowo mengibaratkan kekayaan negara sebagai darah yang harus dijaga agar tidak bocor terus-menerus. Saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Mereka berani melecehkan, berani menghina negara Kesatuan Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok. Sesungguhnya kalau kita pelajari, kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok. Nyelundup keluar, nyelundup ke dalam.
Gimana negara bisa bertahan? Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo memuji Satgas PKH sebagai patriot bangsa dan menekan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam menjaga kekayaan negara. Satgas PKH terdiri atas unsur TNI, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, BPN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta aparat kewilayahan yang dibentuk melalui Perpres nomor 5 tahun 2025 untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal dan memulihkan hak negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memutuskan untuk menaikkan volume cadangan pangan nasional, khususnya beras dari sebelumnya 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Alasan peningkatan volume cadangan dilakukan untuk dalam rangka mengantisipasi lonjakan produksi yang diprediksi akan meningkat pada tahun 2026 dan pengeluaran yang meningkat. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar rapat terbatas lintas kementerian guna membahas cadangan beras pemerintah atau CBP untuk tahun 2026 mendatang. Dalam rapat tersebut telah meresmikan bahwa tahun 2026 cadangan beras pemerintah naik 1 juta ton yang sebelumnya 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat khusus penetapan cadangan pangan pemerintah bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional atau BGN Dadan Hindayana, Direktur Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan Wakil BUMN Aminuddin Ma'aruf. Zulhas menyebut ada beberapa hal yang dianggap penting sehingga terjadi keputusan meningkatkan volume cadangan pangan nasional. Hal pertama yang menjadi alasan karena perkiraan panen raya tahun 2026 akan lebih tinggi dan lebih cepat dari tahun 2025. Selain itu menghadapi lonjakan produksi, kebutuhan pangan juga meningkat. Seiring dengan program makan bergizi gratis yang akan menjangkau hingga puluhan juta penerima pada tahun 2026. Zulhas menyebut dari data yang dimiliki BGN, diperkirakan pada Januari 2026, jumlah penerima MBG mencapai 55 juta penerima dan meningkat pada bulan April. Rapat mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Kenapa? Yang pertama, ya sudah kelihatan bahwa produksi akan lebih tinggi tahun depan daripada tahun ini. Jadi harus persiapan dengan matang. Penyerapannya, gudangnya, yang disampaikan Pak Mentan. Yang biasanya itu Maret, April, Mei baru panen raya, ini mungkin Februari sudah panen raya. Nah, panen raya. Jadi harus kita siap. Kalau tidak nanti kan harganya bisa jatuh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kepala BGN ini luar biasa ini. Ya, nanti akan bulan Januari, Pak ya. Tanggal 8 Januari itu sudah 55 juta penerima manfaat. Ada 19.000 SPG. Itu Januari, ya. Februari naik lagi, Maret naik lagi. April itu sudah 80 juta, Pak ya. 80 juta penerima manfaat. Itu perlu telurnya itu. Saya sampai lupa apa sekian banyaknya, Pak. Telurnya perlu banyak. Ya kalau 80 juta kan 80 juta satu hari satu butir, 80 juta butir telur itu, Pak. Dan ya kalau ikan 80 juta potong ikan satu hari. Nah ini coba. Bayangin itu. Nih. Mei 72.800 penerima manfaat. Itu. Perlu beras banyak sekali, ikan perlu, tadi pisang berapa itu? Satu FPG itu 1,5 hektar. Itu buah pisang per tahun. Jadi kalau ada 30.000 perlu 50.000 hektar pisang, baru pisang, Pak. Tak hanya telur, kebutuhan komoditas lain seperti ikan, ayam, pisang, dan beras juga meningkat drastis seiring bertambahnya SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah mencabut izin perkebunan sawit dan pemanfaatan kayu untuk memperketat tata kelola sumber daya alam. Langkah ini dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi resiko bencana. Pasca 1 bulan banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara, pemerintah menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mencegah bencana serupa terjadi kembali. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan hal ini dalam press update penanganan bencana di Banda Aceh pada Kamis 25 Desember usai meninjau langsung lokasi terdampak. Pemerintah pusat mengambil langkah tegas dengan menata ulang pengelolaan hutan dan sumber daya alam di Pulau Sumatera, termasuk mencabut izin usaha skala besar yang berpotensi merusak lingkungan. Selain sektor kehutanan, aktivitas pertambangan yang beresiko terhadap lingkungan juga ditindak dengan 5 perusahaan tambang besar disegel. Pratikno menegaskan langkah penegakan hukum ini sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak lagi mentolerir praktik usaha yang mengabaikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan dalam skala besar, termasuk jutaan hektar izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan. 5 perusahaan tambang besar yang dianggap berisiko memicu kerusakan lingkungan. Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pasca bencana tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rencana pemerintah untuk membangun kampung haji di Mekah akan dimulai dan dijalankan pada tahun ini. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Roslani. Rencana pemerintah untuk membangun kampung haji di Mekah akan mulai dijalankan di tahun ini. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara, Rosan Roslani. Rosa mengaku bahwa saat ini lahan untuk kampung haji tersebut sudah dibeli oleh pemerintah. Untuk kemudian tengah dilakukan survei oleh Kementerian Haji dan Umroh. Ya, pembangunannya ntar rencana di kuartal keempat 2026. Berarti untuk musim haji kali ini belum bisa dipakai dong, Pak? Yang sudah dibeli itu sudah disurvei oleh Kementerian Haji. Pemerintah melalui Danantara memulai pengembangan kampung haji di Mekah lewat pembelian sebuah hotel yang berlokasi di daerah Tahrir. Hotel tersebut memiliki 3 menara dan memiliki sekitar 1.461 kamar yang bisa dimanfaatkan oleh jemaah haji di Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.